teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Daniela, dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal mengenai persamaan linear 3 variabel. Jadi kalian sudah bisa lihat soal di layar kalian sekarang ya. Jika X, Y, dan Z memenuhi persamaan-persamaan berikut ini, di sini ada 3 persamaan ya, dan kalian bisa lihat bahwa persamaan ini ketiganya itu dalam bentuk logaritma. Jadi saya bacakan saja ya. Untuk yang persamaan yang pertama itu log X tambah dengan 2 log Y sama dengan 8. Untuk persamaan yang kedua log Y tambah dengan 2 log Z sama dengan 13. Dan untuk persamaan yang ketiga itu adalah 2 log X tambah dengan log Z itu sama dengan 9. Yang ditanya adalah berapakah nilai X tambah Y tambah Z. Dan kalau kalian lihat juga di pilihannya ini, pilihannya semua mirip-miripan ya. Jadi di sini ada dalam bentuk 100 ribuan semua, seperti itu ya. Dan kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini kan sebenarnya soal persamaan pada umumnya ya, seperti persamaan linear 3 variabel seperti biasa. Cuman karena ini dalam bentuk logaritma, kalian jangan bingung. Kalian bisa mengubah bentuk logaritma ini ke dalam bentuk yang lain. Jadi kita misalkan saja untuk bentuk logaritmanya itu, anggaplah misalkan log X itu dengan A. Log X itu sama dengan A, log Y itu sama dengan B, dan log Z itu sama dengan C. Jadi kita akan mengerjakan persamaan ini ke dalam bentuk variabel A, B, C, bukan ke dalam bentuk variabel X, Y, Z. Hanya saja karena ini memisalkan, jadi nanti kalian harus kembalikan semuanya ke dalam bentuk awal, yaitu ke dalam bentuk X, Y, dan Z. Kita langsung saja ya. Jadi untuk yang persamaan yang pertama, untuk log X-nya kan berubah jadi A ya. Berarti dia akan menjadi A ditambah dengan 2 kali log Y, berarti itu sama saja dengan 2B, itu sama dengan 8. Untuk persamaan yang kedua, log X, log Y maksud saya, log Y itu adalah B ditambah dengan 2 log Z, itu berarti 2C, itu sama dengan 13. Dan untuk yang ketiga, itu adalah 2 log X, berarti 2A, ditambah dengan log Z, itu C, itu sama dengan 9. Jadi kita dapat 3 persamaan baru ini dalam bentuk variabel A, B, dan C, seperti itu ya. Dan untuk tahap pertama, kita menyelesaikan persamaan ini itu dengan menggunakan substitusi atau eliminasi seperti biasa, seperti itu ya. Cuman kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan tidak semua 3 variabel ada ya. Misalkan untuk yang persamaan yang pertama ini A dan B, persamaan yang kedua B dan C, dan 3 A dan C. Gitu. Saya untuk tahap pertama saya akan mengalihkan ini dengan 2 kali dengan 2 dan ini kali dengan 1 ya, dengan tujuan saya ingin mengeliminasi yang C sehingga dia akan menjadi seperti ini. Saya akan bawa yang ke atas, nomor 3 yang paling atas dulu ya. Dia akan menjadi 4A plus 2B itu sama dengan 18. Yang B dikali 1 saja, jadi dia akan menjadi B plus 2C itu sama dengan 13. Seperti itu. Sorry, yang nomor 3 itu 4A plus 2C ya maksud saya. 4A plus 2C. Oke. Terus yang nomor 2, B plus 2C itu sama dengan 13. Oke. Kita eliminasi yang C sehingga kita dapat jadinya 4A min B itu sama dengan 5. Jadi kita dapat persamaan baru, anggaplah persamaan yang keempat ya. Ini kita bisa substitusi atau eliminasi dengan persamaan yang pertama ini. Persamaan yang pertama ini saya memutuskan untuk mengalihkannya dengan 2. Untuk yang persamaan yang keempat ini kali 2 dan ini kali dengan 1. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. 8A min 2B itu sama dengan 10. Dan yang pertama ini A plus 2B sama dengan 8. Ini ditambahkan supaya dia menghilangkan yang B. Sehingga dia akan menjadi 9A itu sama dengan 18. Dan kita dapat A-nya jadi 18 bagi 9 itu adalah 2. Oke, jangan terburu-buru dulu untuk mengubahnya menjadi X. Kita akan cari B dan C-nya terlebih dahulu, biar kalian bisa langsung ubah semua ke dalam bentuk X, Y, Z sekaligus. Oke, untuk yang B, kita bisa substitusikan ke dalam salah satu persamaan ini, misalkan A plus 2B ya. Berarti A-nya itu dia akan jadi 2 ditambah dengan 2B sama dengan 8. Jadi 2B-nya itu sama dengan 8 dikurangi 2 atau 6. B-nya itu jadi 6 bagi 2, 3. Dan kita dapat jadinya untuk yang C seperti biasa. Ini untuk persamaan yang kedua ya, kita langsung substitusi saja. B plus 2C sama dengan 13, berarti 3 ditambah dengan 2C itu adalah 13. Berarti 2C-nya sama dengan 10 kurang 3 atau 13 kurang 3 atau 10. Jadi kita dapat C-nya sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat nilai ABC-nya, sekarang kita tinggal mengubahnya menjadi dalam bentuk X, Y, Z. Seperti yang kalian kita sudah sepakati tadi bahwa yang namanya A itu sama saja dengan log X kan. Yang namanya B itu sama saja dengan log Y, dan yang namanya C itu sama saja dengan log Z. Kita akan tulis dulu A-nya.
A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 5. Oke, terus ini saya akan hapus dulu semua. Oke, log X itu sama dengan A kan? Log X-nya itu berarti sama dengan 2, karena kita dapat A-nya itu sama dengan 2. Berarti kalau misalnya kalian yang sudah mengetahui sifat-sifat logaritma, kalau yang tidak ada tanda basisnya, itu berarti anggap saja basisnya 10 ya. Jadi berarti sama saja dengan 10 log X sama dengan 2. Dan untuk mencari X-nya itu sama saja dengan 10 pangkat 2. Gitu. 10 pangkat 2 atau sama saja dengan 100. Karena kalau misalnya kalian bingung ya, misalkan saja nih, 3 log 9 itu sama dengan 2. Jadi itu sama saja dengan 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Logaritma itu merupakan kebalikan dari perpangkatan. Begitu. Dan begitu juga untuk seterusnya. Berarti log Y itu sama dengan B kan. B-nya sama dengan 3. Jadi kita dapat Y-nya sama dengan 10 pangkat 3. Dan kita dapat jadinya log Z itu sama dengan C. C-nya itu adalah 5. Jadi kita dapat Z-nya itu sama dengan 10 pangkat 5. Yang ditanya adalah X plus Y plus Z. Berarti itu sama saja dengan 10 pangkat 2 ditambah dengan 10 pangkat 3 ditambah dengan 10 pangkat 5. Nah ini biasanya kalian harus berhati-hati nih. Pada pada pertambahan antara bilangan-bilangan yang berpangkat itu tidak penting ya sifat-sifatnya ya. Maksudnya sifat-sifatnya tidak berlaku karena kalau misalnya kalian lihat oh pangkatnya tinggal ditambah saja, itu tidak itu. Karena kalau X kali Y baru bisa disebut dengan dipangkatkannya, pangkatnya itu ditambah gitu. Tapi kalau pada pertambahan pangkatnya tidak boleh ditambah. Jadi kalian harus uraikan jadi seperti ini dia. 10 pangkat 2 itu dia akan jadi 100 kan. 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Ya kan? Dan 10 pangkat 5 itu sama saja dengan 100.000. Kalian susun ke bawah seperti biasa sehingga kalian dapat jadinya nilai X tambah Y tambah Z itu sama saja dengan 101.100. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah D. Seperti itu. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam email setiap deskripsi video kami ya. Itu juga setiap video ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.